Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Dwi Febriani dari Pendidikan Akuntansi 2019 dengan NIM 710141948. Baik, kita hari ini akan membahas mengenai menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Kemudian untuk jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu adalah jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Maka dari itu, jurnal khusus dimunculkan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang. Kemudian, untuk pengertian dari jurnal penerimaan kas sendiri yaitu jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi yang berpengaruh terhadap penambahan saldo perusahaan. Jadi, jurnal kas itu menambah saldo perusahaan ya. Selanjutnya, untuk membuat entry dalam jurnal penerimaan kas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai, yang kedua, penerimaan kas dari pelanggan kredit atau piutang, dan yang ketiga, penerimaan uang tunai dari sumber lain. Selanjutnya, ada tata cara pencatatan kas yang masuk pada jurnal penerimaan kas. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika perusahaan telah menjual barang secara tunai, maka akan berpengaruh pada bertambahnya jumlah kas di sisi debit dan jumlah penjualan di sisi kredit. Selanjutnya, yang kedua, jika terjadi pelunasan piutang, maka kas pada sisi debit bertambah, sedangkan piutang pada sisi kredit berkurang. Yang ketiga, apabila terdapat potongan penjualan, maka pencatatannya adalah dengan menambah jumlah kas dan potongan penjualan di sisi debit. Dan yang terakhir, saat terjadi pengembalian barang dagangan yang telah dibeli, maka akan berpengaruh terhadap penambahan kas dan pengurangan barang dagang yang telah dibeli karena retur. Pencatatannya adalah dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun retur pembelian di kolom serba-serbi. Selanjutnya ada contoh format jurnal penerimaan kas ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada berbagai kolom. Saya akan menjelaskan dari kolom date terlebih dahulu, yaitu adalah kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal penerimaan uang tunai. Selanjutnya, untuk akun kredit, itu ada kolom yang digunakan untuk kredit untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. Selanjutnya ada posting reference atau PR. Itu adalah kolom yang digunakan untuk menulis jumlah akun buku besar pada saat posting. Selanjutnya ada kolom cash, yaitu adalah kolom kas digunakan untuk mencatat jumlah kas yang diterima. Selanjutnya ada kolom diskon. Kolom diskon digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diperbolehkan pada saat menerima uang tunai dari pelanggan. Selanjutnya ada kolom sales, itu adalah kolom penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara tunai. Dan account receivable, yaitu adalah kolom piutang dagang yang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. Dan yang terakhir ada kolom sundries, yaitu adalah kolom akun bermacam-macam yang digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus. Misalnya penerimaan bunga, penerimaan uang, dan juga pengembalian barang dagangan yang dibeli secara tunai. Selanjutnya ada dua contoh soal. Yang nomor 1 itu untuk pelunasan piutang, dan yang nomor 2 itu untuk penjualan secara tunai. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pembahasan
yaitu untuk nomor 1, tanggal 4 Oktober adalah pelunasan piutang dari toko Herlina, maka yang akan berpengaruh pada kolom kas debit dan piutang kredit. Kas akan bertambah, sebaliknya piutang akan berkurang. Jumlah kas yang akan bertambah yaitu 2 juta, namun karena ada potongan penjualan, maka kolom potongan penjualan di debit juga bertambah 60.000. Karena ada potongan penjualan ini, maka jumlah kas di sisi debit dikurangi potongan menjadi 1.940.000 karena dikurangi 60.000 ya. Sedangkan jumlah piutang yang dikurangi pada sisi kredit tetap yaitu 2 juta. Jadi piutangnya nggak dikurangi, sedangkan kasnya dikurangi 60.000. Dan untuk penjurnalannya sudah saya tuliskan di situ ya, kalian bisa melihatnya, yaitu di kolom kas debit 1.940.000, di kolom potongan penjualan 60.000, dan di kolom piutang dagang kredit itu 2 juta. Selanjutnya untuk nomor 2, transaksi yang ada pada tanggal 6 Oktober yaitu penjualan secara tunai kepada toko kenanga senilai 2.500.000. Kolom kas pada sisi debit akan bertambah sejumlah 2.500.000. Sedangkan yang berkurang adalah pada kolom penjualan di sisi kredit dengan jumlah yang sama 2.500.000. Sehingga kalian bisa melihatnya ya pada tanggal 6 Oktober dengan keterangan toko kenanga, kas debit 2.500.000 dan penjualan kredit 2.500.000. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.